mikir ke teman saya yang sekolahnya B aja. Ya, sekarang lulusannya juga standar manusia, ngoten. Jadi saya mikir pendidikan itu bukan soal ijazah, tapi membangun ini, Pak, ngoten. Ini nanti nyalurnya ke tindakan, ke pencarian solusi, pengambilan kesempatan, ngoten. Bu, kenapa sih aku itu marah-marah tok lalek ndek sekolah? Karena ibu saya tanya, kenapa sih ndek lalek mulai sekolah kok mercing ae? Saya kan selalu cemberut ya. Iya, wis prengat-prengut, wis motoran panas habis dari sekolah. Anu Bu, arek-arek iku lho kenapa sih? Aku mbiyen koyo pas sekolah iku rapi, wangi, buku iku gak dicampur-campur, pulpen yo gak tau terklesut. Bahkan nenek 2 pulpen, situke gak mangsa, situke tip X ada. Opo muridku kok enggak? Ibu saya dengan santai ngomong, "Nduk, gak kabeh arek duwe wong tua koyo ayah ibu." Oke. Coba tanya ke muridnya, kenapa kok sampai tidur? Kenapa bukunya kok gak ada? Tanya kenapa, jangan dimarahin. Sejak saat itu saya mulai menerapkan ke anak-anak. Kenapa Le kok tidur? Kenapa Le? Seragamnya kok nggak salin, kan ada batik, ada biru putih, ada pramuka. Kadang anak-anak yang batik itu pakainya yang putih karena batiknya terklesut. Halo sahabat-sahabat Sambung Asa, berjumpa kembali dengan saya Edi Susanto di segmen Guru K Umum, yang mana hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, Ibu Guru, yang akan bercerita banyak untuk kita semuanya di hari ini. Selamat datang Ibu Sinta Fatimah. Betul, biasa dipanggil Bu Ata. Oke Bu Ata. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di kesempatan hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Semangat ya? Semangat sekali, karena masih pagi nih Pak. Siap. Kalau di Sambung Asa kita tidak pernah mengenal siang, sore, dan malam. Semuanya pagi. Selalu semangat. Selalu semangat. Oke, Bu Ata. Banyak sekali teman-teman di Sambung Asa, terutama di segmen Guru K Umum, ini pingin tahu nih, Bu Ata ini sebenarnya siapa sih? Boleh memperkenalkan diri, silakan. Oke. Jadi saya ini adalah Ibu Ata, nama lengkapnya Ibu Sinta Fatimah. Oke. Dari Bulupitu. Tentunya orang Madura, meskipun bukan asli Madura ya. Keturunan Madura. Iya, jadi nanti kalau ngomongnya itu medok mohon maafkan. Siap. Dimaafkan. Untuk pendidikan saya juga asli di Bulupitu. Bulupitu itu di Kecamatan Gondang Legi ya? Kecamatan Oh, Gondang Legi, Kabupaten Malang. Perbatasan dengan Kepanjen. Betul. Oke. Jadi kalau naik itu ke Kepanjen, ke arah sebelahnya lagi Turen, sebelahnya lagi Pagelaran, terus Bululawang. Siap. Lanjut, seperti apa? Saya kehidupannya juga ngajar sih Pak ya. Jadi setiap hari mulai dari kecil sekolah, besarnya di sekolah lagi itu tentunya sangat, wah ternyata sekolah itu nggak hanya sekolah, tapi juga membentuk karakter ngoten. Makanya saya tertarik dengan segmen ini biar nanti, oh ternyata gini ya, itu dari cara pandang saya ngoten. Karena dari saya di desa Bulupitu, kemudian sekolahnya MTS-nya itu naik ke Kepanjen. Kebetulan MTS 6 Malang. MTS 6 Malang. Halo. Nanti kalau adik-adik masih menonton barangkali seliweran gitu. Ini kakak kelas ya. Atau ada guru yang masih diingat? Wakak siswaan? Saya dulu paling ingat itu adalah Ibu wali kelas, Bu Aida. Beliau alhamdulillah masih sehat sampai sekarang, dan itu salah satu motivasi saya bahwasanya guru itu ya seseorang yang paling luar biasa dalam menentukan generasi selanjutnya. Ngoten. Sepakat. Karena kalau gurunya tidak memberi kehidupan, tidak memberi karakter yang bagus, tentunya generasi selanjutnya namanya aja nggak diarahkan ya. Mana tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Ngoten. Jadi guru itu menurut saya adalah seseorang yang sangat luar biasa. Apalagi ketika mampu mendidik tidak hanya mata pelajaran, tapi juga karakter, etika, perilaku, bagaimana cara bersosial itu.
Itu adalah Bu Aida, guru Ibu saya. Aida. Ibu Aida, beliau masih sehat sampai sekarang. Wah, luar biasa. Mungkin suatu hari Bu Aida bisa hadir di Sambung Asa. Amin, amin, amin. Boleh, boleh. Nanti siap tak antar jemput itu beliaunya. Nah, Bu Aida, beliau siap untuk antar jemput jenengan. Ini baru di awal, tapi sangat menarik sekali bahwa kalau kita perhatikan tadi, beliau sangat semangat sekali ketika membahas tentang pendidikan. Ini pendidikan. Dimanapun bahkan tadi ada kata-kata, dimanapun itu adalah pendidikan dan kita harus belajar. Betul. Boleh diceritakan seperti apa pendidikan jenengan dari awal dulu? Saya dulu nggak TK. Nggak TK karena dulu saya punya penyakit. Yang mana penyakitnya itu menurut ibu saya khawatir orang lain, mohon maaf, jijik bahasanya. Jenengan tahu borok? Oh, ini ya, yang luka kemudian bernanah, tapi itu ada di kepala. Dulu masih jarang anak kecil kerudungan, jarang. Jadi saya benar-benar punya borok di kepala. Jadi kata ibu saya, terus gak usah sekolah, timbangannya dadi rasan, ngoten. Oke, akhirnya tidak TK. Tidak TK. Jadi usia 6 tahun saya langsung ke SD. Dalam keadaan tidak bisa membaca. Karena tidak TK. Jadi pada saat saya kelas 1 itu benar-benar insecure, itu ada kesenjangan bahwasanya anak yang lulusan TK sudah bisa calistung, sedangkan saya belum bisa apa-apa, tapi ibu saya yang ngajarin. Saya baru bisa baca, sangat ingat naik ke kelas 2 baru bisa. Baca bebek, sebelumnya belum bisa itu. Nah, tapi karena memang pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi di rumah itu juga penting. Ayah itu juga ngajarin, peran orang tua nggih. Peran orang tua itu penting. Jadi ibu yang ngajarin, ayah juga. Ayah alhamdulillah lulusan SMA. Dulu lulusan SMA kan luar biasa. Luar biasa. Ibu saya ibu saya MTS tidak lulus, tapi kebetulan nemunya yang bagus. Ayah saya lulusan SMA. Jadi kayak ya kita nggak apa-apa jadi orang tua yang nggak berpendidikan dan kerjanya sekarang seperti ini, tapi anak saya harus lebih baik. Itu yang menjadikan saya, oh iya, saya nggak apa-apa kecilnya seperti itu. Mohon maaf, saya kekurangan, ngoten. Dulu di saat teman-teman saya sudah punya tas koper yang ditarik. Oh, zaman dulu ya? Iya, zaman dulu itu udah elit banget. Saya belum punya. Tepak yang tingkat anak-anak punya, teman-teman punya, saya nggak punya. Saking itunya. Tapi ketika saya butuh buku, butuh LKS, butuh penggaris, butuh pensil, langsung ada. Itu peran orang tua. Saya yang paling ingat adalah peran orang tua itu sesuatu hal yang paling penting. Di samping peran guru yang harus sabar dan oh ternyata anak ini pinternya bukan di ini tapi di ini, ngoten. Saya dulu nggak bisa baca tapi saya mau belajar. Mau kayak siapa yang mau tampil di depan saya, ngoten. Meskipun masih mengeja. Itu sudah ditanamkan oleh ibu, kalau gurumu siapa yang bisa langsung bilang saya, ngoten. Itu dari rumah sudah diajarin seperti itu. Kemudian saya lulus SD itu dalam keadaan ya karena memang ambisi, juara 1 terus. Kemudian saya masuk, ya alhamdulillah dari gak bisa baca langsung juara 1. Masuk SD tanpa TK gak bisa baca, gak bisa kelas tulis, kelas 1 belum bisa calistung, kelas 2 baru bisa bebek. Baru bisa bebek, betul. Dulu belum ada regulasi yang gak bisa apa-apa, gak bisa naik, enggak. Dulu bisa langsung naik. Yang terpenting ada, oh anak ini ternyata bisa, tapi harus pelan-pelan. Kelas 2 langsung peringkat 2. Kelas 2 baru belajar bisa membaca dan langsung ranking 2. Pada saat mau naik ke kelas 3 dapat piagam. Itu adalah piagam pertama saya. Dan saya memang wow, ternyata kalau kita di atas diapresiasi. Itu yang membuat saya sampai sekarang ambisi untuk bisa mendapatkan sesuatu. Karena motivasinya itu. Ketika kita di atas kita dilihat. Dan akhirnya lulus dengan predikat juara 1. Dan alhamdulillah lulus peringkat 1. Lulus peringkat 1, dulu juga pernah cerdas cermat itu tingkat Sukorejo, Sumberjaya, Ganjaran, pokok Suprayon bahasanya dulu kalau nggak salah itu juga dikirim ke kecamatan. Karena memang dapat perwakilan dari desa-desa diwakilin oleh saya ke kecamatan Gendang Legi. Itu pada saat SD.
Dan dari piagam tersebut baru saya ke MTS yang pada saat itu ya lumayan lah ya, sekolah Adiwiyata Madrasah ngoten. Adiwiyata itu sekolah yang Lingkungan, menjunjung kan? tinggi lingkungan hijau, Oke. asri. Lebih tepatnya di MTS Negeri 6 Malang. MTS Negeri 6 Malang. Oh, di Kepanjen. Iya, dulu namanya MTS Negeri Kepanjen. Sekarang MTS Sekarang Negeri MTS 6 N6. Malang. Betul. Ada cerita menarik ketika masuk pertama di MTS N6? Sangat menarik karena ternyata sekolah itu bisa megah. Mohon maaf karena saya di Bulu Pitu ya, agak desa. SD-nya juga satu lantai. Kemudian dulu SD saya belum sebagus sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah sudah punya lapangan luas, sudah asri. Kalau dulu zaman saya belum. Jadi pada saat saya lulus dari SD yang sederhana, kemudian ke sekolah yang tingkat 2 dan Adiwiyata, bersih, wangi, nyaman, asri, itu ternyata beda. Ngoten, Pak. Yang saya kagetkan itu, oh ternyata pendidikan itu enggak sama. Meskipun saya dulu di itu ya, di lingkungan karena saya cewek ya, Pak. Cewek itu pasti dapat gini, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ngapain sekolah bagus-bagus? Ngapain sekolah mahal-mahal sampai ke Kepanjen? Pada saat bapak saya jualan es keliling, Pak, ibu saya di rumah. Tapi akhirnya Bu Atta berhasil masuk di MTS tersebut. Dengan jalur prestasi. Dengan jalur prestasi. Iya. Jadi bapak saya langsung membawa piagam, ini adalah anak saya, mau daftar, ini piagamnya. Dan langsung diterima waktu itu? Kita tetap jalur regulasi, ada tesnya, ada itu. Tapi saya sangat ingat itu ranking 26 dari 200 sekian siswa yang daftar. Dari desa ranking 26. Kan lumayan ya, Pak. Itu saingannya SDNU, MI, Imami. Ini lumayan loh Ibu ya. Bukan lagi lumayan dia. Iya, dari gak bisa baca sebelumnya. Ingatnya kan kita startnya gak bisa baca, ngoten. Saya pasti kalau ngitung, enggak, saya hebat. Karena saya startnya benar-benar gak bisa baca. Dan semangat itu yang sampai hari ini masih? Saya pegang. Oke. Semangat dari orang tua sih, Pak. Pesan bapak saya gini, kamu pondok kan ayah sing biayai, wis gak usah rungokno, mbok mas yo wedok, mbok mas yo teko kampung, mbok mas yo ayahmu iki dodolan es, mbok mas yo ibumu iki gak lapo-lapo, kok sekolah. Nah, ini yang kadang terjadi di mohon maaf ya, di masyarakat saat ini. Betul. Banyak orang tua itu yang sayang kepada anaknya, tapi salah. Iya. Bukan mengarahkan anak ke yang lebih baik, tapi justru malah kadang, mohon maaf ya, banyak beberapa yang menjerumuskan. Karena kadang anak minta apa, itu diberi tidak berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Betul. Tapi apa yang mereka mau. Dan yang diberikan oleh orang tua jenengan adalah apa yang memang anak saya butuhkan. Saya butuh buku ada, tapi kalau saya ingin tepak yang tingkat seperti teman-teman tuh yang ada cerminnya, ada kalkulator, nggak dapat sampai sekarang itu, Pak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Makanya saya sekarang termotivasi bagaimana caranya kalau orang tua saya minus di ekonomi, ya berarti saya harus, ini udah ada pengetahuan nih Bapak. Saya kan dulu adanya pengetahuan aja, ekonomi agak-agak ya sederhana. Jadi saya inginnya, saya udah punya pengalaman, pengetahuan, ya saya inginnya ekonomi juga saya kasihkan besok ke anak saya. Jadi udah ada nilai plus noten ke depannya. Dan kemudian ketika Ibu Atta melihat bahwa orang tua jenengan adalah bukan orang yang berada, kenapa sekian waktu selanjutnya sampai bisa lulus S1? S2 PPG bahkan juga. Dan sekarang sudah PPG. Ini apa ceritanya? Setelah saya dapat beasiswa di MTS, saya kan masuk tes ke kelas unggulan. Alhamdulillah lolos. Iya. Jadi di kelas unggulan otomatis 2 kali lipat biayanya dari kelas reguler. Jadi nggak tahu ya itu sistemnya diperbolehkan atau bagaimana, tapi saya sangat bersyukur dengan adanya pengkelasan tersebut. Karena apa? Saya di situ benar-benar digolongkan sama anak-anak yang kemampuannya sama. Kalau bahasa sekarang kan, semisal ada anak yang mohon maaf agak low, digabungkan dengan yang high, itu kan tentunya
titik temunya di tengah. Titik Yang temu. lo agak ngos-ngosan ngejarnya, yang tinggi jadi menunggu. Betul. Nah, kalau di kelas unggulan saya dulu inget itu benar-benar struggle. Saya benar-benar tidur jam 11, bangun jam 1 buat saingan sama anak SDNO sama MI Mami itu. Oke. Semester pertama saya dapat ranking 11, belum masuk 10 besar. Itu satu kelas berapa? Mohon maaf. 26. 26. Oke. 26. Ya, 26 dengan luas yang katakanlah bisa sampai 40 anak, tapi saya itu di kelasnya hanya 26. Dengan segala fasilitas galon, loker, karpet, kipas angin. Ya semuanya tentunya ada biaya. Ya saya katakan tadi tuh Pak, biayanya 2 kali lipat dari kelas reguler. Tapi saya sangat berterima kasih dengan program tersebut yang mana itu ngeling, apa bahasanya, nyambung, berkorelasi ke kehidupan saya yang sekarang. Semisal saya dulu nggak di kelas unggulan, sepertinya saya tidak akan menjadi Ibu Ata yang sekarang. Ini menarik sekali. Ada apa di balik semua itu? Regulasi yang sekarang sudah bergulir di dunia pendidikan, kemudian pengalaman di ketika sekolah, sekarang membentuk Ibu Ata yang seperti ini. Kita jangan ke sana dulu. Jangan ke sana dulu ya. Betul. Kemudian setelah masuk di lebih mahal kan berarti. Iya, betul, Pak. 2 kali lipat itu. Akhirnya orang tua alhamdulillah mengupayakan, Pak. Ada yang namanya kalau sekarang PIP, apakah itu? PIP nggih. Kalau dulu bahasanya BSM. Oh iya, BSM. Bantuan siswa miskin. Dan itu saya termasuk, Pak. Semisal gengsi kan, ya gengsi, Pak ya. Ngapain sih kita ke desa minta surat keterangan miskin? Mana bahasanya bantuan siswa miskin gitu loh. Bukan kurang mampu lagi, tapi miskin. Tapi bapak saya enggak popo, ayah enggak gengsi. Lah yo opo meneh? Ayah enggak jaluk kamu gratis. Kata-kata yang paling saya ingat, ayah nggak jaluk SPP-mu gratis, ayah jaluk keringanan. Jadi pada 2013 SPP kelas reguler 60, kelas unggulan 122.500. Bapak saya minta keringanan langsung ke kepala, kemudian sama kepala, oh nggih Pak mboten nopo, langsung diteleponkan ke bagian keuangan atas nama Sinta Fatimah, iki areke wis duwe piagam dan lain sebagainya, minta keringanan karena memang orang tuanya belum mampu. Jadi pada saat itu saya dapat SPP 62.500. Sekali lagi saya nggak minta gratis loh ya. Saya pendidikan karena bapak saya mikir, yo lale anakku pengen dadi yo pancinganku kudu gede, ngoten. Pada saat itu, benar, serius. Yang tertanam di bapak saya nggak pernah ngaji di Jawa Tengah itu, bapak saya asli Jawa Tengah. Nggak kenal ilmu agama, nggak kenal apa, tapi prinsipnya lale awakmu pengen iwak gede, pancinganmu kudu gede, titik. Nah, sedangkan ibu saya kan agama di sini. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Salah satunya ada biaya. Salah satunya adalah biaya. Jadi, saya yakin bahwasanya selain barokah guru, selain motivasi orang tua, ada biaya yang mendukung. Karena saya juga dulu pada saat sekolah nyaman ternyata. Kelas yang berkarpet, dulu jarang AC ya, masih kipas angin. Ya meskipun ada beberapa sekolah yang bertaraf internasional sudah pakai AC. Saya masih kipas angin 3 tapi Pak. Depan, kanan, kiri. Ngoten, dari belakang proyektor. Kan belakang loker. Udah ada dispenser air panas sama air biasa. Jadi saya benar-benar, oh ini toh yang menjadikan beda. Saya mikir ke teman saya yang sekolahnya B aja. Ya sekarang lulusannya juga standar manusia, ngoten. Jadi saya mikir pendidikan itu bukan soal ijazah, tapi membangun ini Pak, ngoten. Ini nanti nyalurnya ke tindakan, ke pencarian solusi, pengambilan kesempatan, ngoten. Iya sih. Bahasa lebih gampangnya lagi, iya kalau kamu makan enak, ya pasti mahal. Iya, bayarnya enak. Kalau mau fasilitasnya bagus, ya jelas harganya beda. Nah, kan betul. Apalagi kalau sudah urusannya dengan ilmu, ya kalau sing gratis. Betul. Bukan soal bayar endaknya, tapi kan bukan. Ya kalau kita ingin enak ada hal yang harus kita tukarkan.
Kalau mancingnya lumut, pakai umpan lumut, ya ikannya nggak mungkin hiu Lumculuk. dong. Kalau pingin hiu ikannya, Iya. ya paling enggak umpannya ya tuna Pindah. lah. Tuna yang gede-gede. Sepakat, Ngaten. sepakat. Sepakat. Nah, akhirnya luluslah dari MTS Negeri MTS 6 Negeri. Malang. Saya masuk Man Gondang Legi. Sekarang namanya Man 1 Malang. favorit lagi nih. Iya, karena ini favorit lagi. ini kata-kata quotes lagi kata bapak saya. Semisal kamu ingin kehidupan yang baik, pastikan kamu bersama orang-orang yang baik. Dalam. Dalam ya. Iya, dalam. Jadi saya nggak mengerdilkan teman-teman saya yang tidak masuk ke sekolah yang dulunya itu favorit, enggak. Tapi saya benar-benar merasakan enggak semua sekolah itu sama. Meskipun masyarakat tetangga saya bilang, kamu sekolahan dan dia podo, enggak sama. Sekolah dimanapun sama, iya ada pembelajaran. Iya, ada pembelajaran, ada Iya, kelas, ada LKS, ada guru. Tapi kualitas dan suasana kelasnya beda. Oke. Motivasinya beda. Ketika kita gabung bersama anak-anak yang punya motivasi, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi ini, otomatis kita kan gengsi dong. Masa iya temanku mau dokter, saya cuma ingin jadi apa, ngoten. Enggak. Tapi itu yang diajarkan oleh ayah saya, bahwasanya ya kalau kamu ingin baik, bertemanlah dengan orang baik. Ini udah tak kasih sekolah yang baik, nggak mungkin di situ anak-anaknya yang, mohon maaf kalau bahasa desanya bambes, enggak ada. Oh iya. Nah, singkat cerita ini, singkat cerita saja. Setelah dari Man 1 memutuskan untuk kuliah. Setelah kuliah S1 sampai akhirnya ambil S2. Alasan yang akhirnya diambil untuk memutuskan diri sampai ke S2 itu apa? Karena pada saat itu syarat menjadi kepala sekolah adalah S2. Dan ketika itu Ibu Atta masih S1. Sudah di lembaga pendidikan berarti? Sudah ngajar? Sudah. Saya mau diangkat menjadi kepala? Enggak juga. Saya kan orangnya agak prospek dan ambisi, Pak, ya. Karena prinsip saya, ketika kamu ingin merubah sesuatu, ya kamu harus punya kuasa. Ketika kamu punya kuasa ya kamu leluasa, ngoten. Saya ingin anak-anak yang mohon maaf, saya kan sekarang sekolahnya di sekolah sederhana tapi OTW luar biasa. Nah, jadi saya inginnya gimana caranya sekolah yang saya sekarang ajar itu menjadi sekolah yang bukan hanya ya wes penting sekolah, tapi anakku pengen nang kono ben anakku iso ngene. Oh iya, sing lulusan toko kono mesti kok jebolane ngene-ngene. Ketok hasilnya nang masyarakat. Ketok areke iku nggak jadi sampah masyarakat, ngoten. Makanya saya langsung ambil S2 karena saya mikir ketika saya punya jabatan, saya punya kuasa, saya leluasa. Berdasarkan saya pengalaman di sekolah-sekolah yang dulu saya sekolahi. Ngoten. Memiliki jabatan itu bukan berarti kita harus menjadi siapa di sekolahan tersebut, tapi lebih ke ketika kita punya ilmu yang lebih. Betul, Pak. Maka kita akan gampang memberi orang. Nah, kalau ilmu kita sendiri masih sedikit, nggak didengar. Apa yang mau kita berikan kan begitu. Betul, Pak. Sepakat saya. Ketika kita sudah punya kartu ini, ya kita akan didengar, ngoten. Dan alhamdulillah kepala sekolah saya terbuka terhadap pemikiran-pemikiran, kalau bahasa sekarang Gen Z. Kadang kan ada beberapa atasan yang tidak mau menerima pemikiran Gen terbaru, ya? Betul. Karena terlalu ini, tidak khawatirnya nanti anak-anak gini. Sedangkan kalau kita sebagai Gen Z yang mengenal Gen Alpha kan, oh enggak, itu mohon maaf pemikiran Anda kuno, gitu. Yang dibutuhkan anak sekarang itu ini. Yang dibutuhkan anak-anak sekarang itu ini, ngoten. Dan alhamdulillah kepala sekolah saya terbuka. Jadi pada saat saya ngajar di sana tahun 2022, setelah PPL turun dari KKN, alhamdulillah saya langsung sempro. Jadi otomatis sekolah tersebut mengadakan open recruitment. Jadi saya masuk, coba, assalamualaikum, saya ini, tapi mohon maaf untuk salah satu persyaratannya belum memenuhi karena saya baru selesai sempro, tapi saya masih semester 7 udah selesai sempro.
Dan ini kurikulum vitae saya cantumkan itu mulai dari SD, peringkat juara ini, sampai MTS saya pidato, terus kemudian kuliah organisasi, menjadi ketua umum ini, itu saya lampirkan semua. Ya alhamdulillah masuk dari 3 kandidat. Oke. Padahal kandidat lainnya udah pengalaman mengajar sekian. Ya mungkin karena memang rezeki ya. Jadi ya udah masuk 2022 masuk. Saya izin setelah lulus, saya izin ingin melanjutkan kuliah. Pesannya ya yang terpenting jangan sampai meninggalkan yang sini. Soalnya anak-anak udah mulai nyaman. Alhamdulillah tahun itu juga 6 bulan ngajar langsung dapat guru favorit. Dari anak-anak. Ada ajang guru favorit setiap haflah. Ngoten. Jadi saya semakin yakin, oh iya memang anak-anak itu butuhnya guru-guru muda. Saya ingat flashback ke sekolah. Ketika saya sekolah, yang bisa mengambil hati saya adalah guru muda. Semangat belajarnya, cara mengajarnya, variasinya, ngoten. Mungkin bahasanya mereka merasa diorangkan oleh orang yang tepat. Iya, ketika anak-anak. Mereka dibuat nyaman. Kalau bahasanya sekarang kan gitu. Iya, aku merasa nyaman ketika bersama dengan dia gitu ya. Betul. Oke, dan sampai hari ini jenengan masih aktif di SMP Al-Azhar Pagelaran. SMP Al-Azhar Pagelaran. Betul. SMP Al-Azhar Pagelaran. Boleh diceritakan seperti apa sih SMP Al-Azhar itu? Dulu pada saat saya baru masuk, anak-anaknya luar biasa karena memang sekolah swasta. Luar biasa dalam artian aktif sekali. Ya beda ya dengan anak-anak yang memang dari rumahnya sudah terawat, seragam disetrika. Kalau anak-anak yang dirawat kan pastinya meskipun anak-anak nggak mikir, nggak tahu ini rapi, ini wangi, enggak kan. Anak-anak dulu juga, saya pun dulu mikirnya nggak tahu mana rapi, mana wangi, enggak. Orang tua. Nah alhamdulillah di SMP saya itu yang kebetulan luar biasanya. Jadi orang tuanya ada yang sibuk ke luar negeri, bapaknya juga ada yang menemukan bapak yang belum bertanggung jawab. Jadi anak tersebut sekolah dalam keadaan apa adanya. Dan itu sangat mempengaruhi suasana belajar. Ada yang tidur karena kurang motivasi. Saya datang ya udah penting sekolah aja dimangane dek rumah, gitu bahasanya. Ada yang seragamnya kayak kulupan kalau bahasa kucel. Rambut juga kok tidak dipomade, perempuan juga kok begitu, ngoten. Beda dengan pada saat saya sekolah dulu. Saya dulu baru ngajar belum tahu apa sih penyebabnya. Saya dulu masih menjadi guru yang marah-marah. Kok nggak disetrika sih mbak? Ya awalnya itu kok nggak dimasukkan, kaos kakimu mana, kok kotor. Rambutnya nggak dipotong. Saya nggak mikir bahwasanya anak-anak ternyata di rumahnya nggak ada peran orang tua. Saya baru nyadar itu setelah saya 1 tahun ngajar. Kemudian hati saya terbuka. Karena saya ngomong ke orang rumah, Bu, kenapa sih aku itu marah-marah tok lalek di sekolah? Karena ibu saya tanya, kenapa sih ndok lalek mulai sekolah kok mercing ae? Saya kan selalu cemberut ya. Iya, wis perengut wis motoran panas habis dari sekolah. Anu Bu, arek-arek iku lho kenapa sih? Aku mbiyen koyo pas sekolah iku rapi, wangi, buku iku gak dicampur-campur, pulpen yo gak tau terklesut. Bahkan nenek 2 pulpen situke gak mangsa situke tip X ada. Opo muridku kok enggak? Ibu saya dengan santai ngomong, "Nduk, gak kabeh arek duwe wong tua koyo ayah ibu." Coba tanya ke muridnya, kenapa kok sampai tidur? Kenapa bukunya kok gak ada? Tanya kenapa, jangan dimarahin. Sejak saat itu saya mulai menerapkan ke anak-anak. Kenapa le kok tidur? Kenapa le? Seragamnya kok nggak salin? Kan ada batik, ada biru putih, ada pramuka. Kadang anak-anak yang batik itu pakainya yang putih karena batiknya terklesut. Kan saya juga ini niat sekolah Wanda gitu. Saya baru paham setelah 1 tahun, saya itu cari alasan lah ya, kenapa. Ternyata ya itu, dari rumah. Dari rumah. Nah, setelah dari rumah itu, alhamdulillah kepala sekolah punya gagasan baru. Anak-anak yang orang tuanya mendukung dibedakan.
anak-anak yang belum mendapat orang tua yang baik dikelaskan. Jadi dikelaskan berdasarkan Kondisi di rumah kondisi di masing-masing. rumah. Nah, tercetuslah kelas unggulan. Dari situ. Dari situ. Oke. Tapi itu bukan berdasarkan saya pribadi, ndak. Guru-guru yang lain termasuk Buning yang sudah sekarang menjadi kepala madrasah Sanawiyah Al-Azhar itu iya. nggih, beliau kebetulan saat itu beliau masih kurikulum di SMP. Jadi beliau juga pencetus lah ya sekolah kelas unggulan, maksudnya kelas unggulan. Setelah itu kita memang benar-benar merasakan bahwasanya anak yang di rumahnya dimanusiakan sama yang pokoknya hidup itu beda. Ngoten. Beneran, Mbak. Karena ya kembali lagi ada beberapa orang tua yang ya udahlah penting awakmu urip ngoten. Ada yang enggak le awakmu harus begini. Enggak, ayo Nduk, awakmu kudu luwih apik teko aku gitu. Jadi kelas unggulan. Nah, alhamdulillah lagi sekarang kepala sekolah saya membuka pikiran, terbuka pikirannya bahwasanya ayo kita OTW sekolah unggulan. Ngoten. Oke. Jadi sekarang sedang merintis ke sekolah unggulan. Berarti saat ini SMP Al-Azhar Pagelaran itu sedang go sekolah unggulan. Betul. Lebih mungkin bisa diceritakan lebih spesifiknya unggul di bidang apa ya? Akademikah atau ekskulkah atau apanya? Ya, kalau dari sekolah sendiri inginnya anak-anak itu mahir di bahasa Inggrisnya. Karena ya mau nggak mau sekarang udah era modern ya, bahasa Inggris itu bukan hal yang tabu untuk dipelajari, tapi memang basic banget. Mau kemanapun, mau belajar apapun, bahasa Inggris tidak lepas karena memang bahasa Inggris itu bahasa internasional. Dan yang kedua, sekolah inginnya anak-anak paham betul dengan teknologi AI. Jadi anak-anak itu bukan hanya datang nulis mendengarkan guru ceramah, tidak. Tapi ya bagaimana caranya guru mengoptimalkan proyektor, guru mengoptimalkan laptop, anak-anak juga bisa mengoperasikan lab komputer yang ada di sekolah, ngoten. Terutama juga HP kan anak-anak pegang. Nah sekarang sudah mulai, ayo anak-anak besok bawa HP ya. Meskipun kalau bukan pelajaran yang diinginkan, anak-anak nggak boleh bawa HP. Karena kan masih SMP. Berarti ada beberapa mata pelajaran yang memang oleh gurunya disiapkan di hari tertentu. Betul. Membawa handphone. Itu pun ada beberapa anak yang belum punya handphone. Di tahun 2026 belum punya handphone SMP. Makanya kenapa SMP juga ambil tengah. Tidak mewajibkan anak-anak bawa handphone setiap hari karena memang memikirkan anak-anak yang ekonominya masih belum cukup. Betul. Tapi SMP juga mikir ini anak-anak kalau nggak diajarin teknologi, nggak diajarin AI, ketinggalan sama anak-anak yang lain. Ngoten. Lawang saya aja 2012 sudah kenal komputer laptop, udah bawa laptop. 2026 kok anak-anak nggak bisa apa-apa. Teknologi kan juga, halo, ini peradaban apa, ngoten. Jadi inginnya sekolah unggulan, ngoten. Transisinya di itu. Iya, iya. Memang saat ini ketika teknologi berkembang sangat pesat itu, ketika siswa-siswi kita, murid-murid kita tidak dipersiapkan dengan baik, terutama di literasi digital mereka, ya mereka akan dengan mudah mengakses hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diakses, bahkan tidak boleh. Kadang mudah tergiring opini, apalagi sekarang kan zamannya hoax, ikut sana, ikut sini, tergiring sana, tergiring sini, itu kan juga bahaya. Betul, makanya SMP inginnya ya ayo dimulai dari sekarang. Anak-anak diajarkan. Berarti salah satu yang ditawarkan oleh SMP Al-Azhar adalah bagaimana menyiapkan generasi saat ini yang siap menghadapi. Bukan hanya melek teknologi lagi, tapi siap bersaing. Iya, itu adalah rencana di SMP Al-Azhar. Insya Allah tahun ajaran ini. Tapi sekarang sudah punya kelas unggulan. Iya. Sudah ada kelas unggulan, sudah meluluskan kelas unggulan, dan itu bahasa testimoni masa feedback dari masyarakat. Feedback dari masyarakat menyatakan bahwa oh ya alhamdulillah anakku ndek unggulan iku luweh bedo, luweh api.
luwih iso diandelno begitu. Karena memang motivasi di dalam kelas mempengaruhi anak-anak ketika belajar. Dan Kalau untuk saat ini ada pesantren enggak, atau asrama atau tempat menginap di sekolah? kalau di SMP kan yayasan nggih, ada dari RA, MI, MTS, SMP dan SMK. Di pondok pesantrennya ada. Ngoten. Oh, Jadi ya. beberapa siswa kami juga mondok di sana, tapi beberapa juga dari luar. Dari luar. Betul. Ya mungkin dari sahabat-sahabat di luar sana, mungkin ada yang putra-putrinya mau disekolahkan. Iya, bisa gitu ya? Betul. Mungkin ya. Iya, betul. Mungkin sekali. Wah, aku pingin sekolahnya yang tidak di kota, tapi prestasinya tetap terjaga, kualitasnya baik. Nah, salah satunya bolehlah Boleh. melirik ke SMP Al-Azhar. Boleh, nanti di bisa Pagelaran. visit di Instagram, YouTube. Sudah ada ya? Ada. Nanti boleh dicatat di sana. Iya. Instagram, YouTube, TikTok, SMP _ Al_Azhar Pagelaran. Catat ya. Catat, harus Oke. catat biar nanti divisit. Karena memang semua kegiatan kita tawarkan Ada di di sana. situ. Oke. Ini terakhir, Ibu. Terakhir, Bu Ata, ada harapan atau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat Sambung Asa di luar sana? Monggo. Pesan-pesannya cukup simpel. Jika yang nonton ini adalah anak-anak, pastikan kalian itu harus menjadi orang tua yang baik, karena anakmu itu dipengaruhi oleh orang tua. Apabila yang nonton ini orang tua, harta yang dikeluarkan untuk ilmu tidak akan habis. Pasti akan kembali, bahkan berlipat ganda. Itu. Karena investasi yang paling menjanjikan itu ada investasi pendidikan untuk anak-anak kita. Betul. Karena mereka lah bukan hanya di dunia, Tapi juga bahkan nanti di akhirat kelak yang akan menentukan nasib kita nanti di mana betul. adalah anak-anak kita. Luar biasa hari ini, Bu Ata. Terima kasih sudah hadir di Sambung Asa. Nggih. Terima Kita kasih juga. Tidak salah untuk mengundang jenengan hari ini. Sekali lagi, terima kasih Bu Ata Nggih, untuk Bapak. inspirasinya hari ini. Nggih. Baik, sahabat-sahabat Sambung Asa dimanapun Anda berada, unik sekali pengalaman beliau bagaimana mulai dari pendidikan dasar sampai akhirnya memutuskan untuk sekolah, bahkan kuliah sampai S2, bukan demi apa, tapi demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Nah, kami mengundang hadirnya Bapak Ibu untuk hadir di Sambung Asa untuk menyampaikan cerita-cerita uniknya seputar pendidikan di segmen Guru Ka Umum, untuk memberikan inspirasi untuk sahabat-sahabat Sambung Asa di luar sana. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share link kita sehingga apa yang kita bahas di segmen Guru Ka Umum bisa lebih luas lagi diketahui oleh masyarakat. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa.